Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini, dengan nafas kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bibir benar, lidah dusta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kebenaran, kejujuran, dan dusta atau kebohongan. Ini yang sering diperhadapkan dalam persahabatan, dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin kita pernah berhadapan dengan teman kita yang tadinya dipercayai, tapi di kemudian hari entah karena sesuatu dan lain hal dia menjadi berdusta. Atau orang yang tadinya tidak kita percayai, tapi dia bela-belain untuk tetap berintegritas mengatakan dan melakukan apa yang benar. Ibu bapak saudara terkasih, kitab Amsal sangat jelas melihat bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita, yakni dari bibir, dari lidah kita. Bahkan ada sebuah lagu sekuler yang berkata, memang lidah tak bertulang. Dan lagu yang lainnya juga berkata, jangan ada dusta di antara kita. Hal ini memang mengaitkan bagaimana dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan kebenaran dan kebohongan. Ya, kebohongan yang bisa saja muncul karena terpaksa atau memang sudah menjadi kebiasaan orang tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini penulis Amsal melihat bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selamanya-lamanya. Benar, orang yang berkata jujur, berkata kebenaran, dapat dipegang perkataannya. Dia adalah orang yang berintegritas, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Itulah integritas. Dia komit dengan apa yang diucapkan dan dilakukan. Dan orang ini dapat dipercaya sampai selama-lamanya. Ya, dia akan menjadi orang yang dipercaya. Oh, si Anu itu dia bisa dipegang omongannya. Percayalah. Kita lihat nanti pasti akan sesuai dengan apa yang dikatakan. Akan seperti itu. Sebaliknya, seperti yang dikatakan dalam nats ini, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Orang yang sudah dibohongi, kau udah bohongi aku kemarin, gak percaya lagi aku. Ya, kalau sudah dibohongi, orang gak mau kembali lagi untuk kedua kali untuk dibohonginya. Maka hanya sekejap saja, hanya sementara. Betapa bahagianya kalau kita bisa terus berkata jujur. Ali bin Thalib, seorang pemuka agama Islam, berkata, orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Selain kita mendapatkan kepercayaan, kita juga mendapat cinta kasih orang lain. Dia akan terus menyayangi kita dan kita akan menjadi orang yang dihormati. Lalu, kenapa kita harus sulit melakukan kejujuran? Kalau kita bisa mengatakan, kenapa kita pula harus berbohong kalau memang jujur itu jauh lebih baik? Ya, oh susah amang sintua melakukan kejujuran. Kalau terpaksa memang kita harus berbohong. Mahatma Gandhi juga berkata demikian. Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Tetap mungkin kita melakukan kejujuran, berkata jujur, berkata benar, dan itu memungkinkan untuk kita lakukan. Hanya kadang-kadang ada orang yang beralibi, ya karena terpaksa, makanya saya harus berbohong. Karena itu ibu bapak saudara, dalam keadaan terpaksa atau berbohong untuk kebaikan apapun itu, penulis Amsal hari ini boleh mengingatkan kita sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini untuk dapat mengeluarkan perkataan yang benar, bibir yang benar, dan kita hindarkan lidah atau yang penuh dengan dusta. Karena itu mari kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita pada hari ini bagaimana kita
boleh mengatakan kebenaran. Sebagaimana khotbah kemarin di hari Minggu, bagaimana kita harus melakukan keadilan dan kebenaran. Terakhir, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Thomas Carlyle, penulis dari Skotlandia. Jadikanlah dirimu seseorang yang jujur, dan kamu akan yakin bahwa orang nakal di dunia ini akan berkurang. Ketika kita menjadi jujur, satu orang yang nakal di dunia ini yang suka berbohong akan berkurang. Mari menjadi orang yang jujur, yang memiliki bibir, lidah yang penuh dengan kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa jujur mengatakan kebenaran. Kami memiliki bibir dan lidah kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.